Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga adik-adik selalu ceria dan semangat untuk belajar matematika. Kali ini bersama-sama kita akan mengenal mengenai peluang. Nah, di video kali ini apa yang akan kita pelajari? Jadi, peluang itu materi intinya ada dua. Yang pertama, peluang empirik, dan yang kedua adalah peluang teoretik. Namun di video kali ini, kita akan bahas mengenai peluang empirik. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir, biar adik-adik semua bisa paham mengenai peluang empirik. Sebelum kita bahas tentang peluang empirik, Bu Ajeng pengen tanya dulu. Kalian tahu nggak apa itu peluang? Pasti sering dengar kan? Nah, peluang itu ada yang menyebutnya dengan istilah kebolehjadian. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah probabilitas. Apa maknanya? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Lalu, nilai peluang itu terletak di antara 0 dan 1. Ketika nilai peluang adalah 0, maka kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Ketika nilai peluang adalah 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Contohnya gimana? Kita mulai dari yang mustahil dulu. Contohnya, ayam berkembang biak dengan beranak. Kan nggak mungkin kan ya, ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Jadi kalau adik-adik ditanya, berapa sih peluang ayam berkembang biak dengan beranak? Jawabannya adalah 0. Sekarang, kejadian yang pasti terjadi contohnya adalah matahari terbit dari timur. Ya, matahari itu terbit dari timur, bukan dari barat. Jadi kalau adik-adik ditanya, berapa peluang matahari terbit dari timur? Jawabannya adalah 1. Gimana? Bisa jelas ya adik-adik? Sekarang kita masuk ke peluang empirik. Apa itu? Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang dimaksud terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Atau bisa dituliskan dengan P dalam kurung K atau peluang kejadian K sama dengan F per N. Keterangannya ini ya, PK tadi peluang kejadian atau peluang kejadian empirik. F adalah frekuensi kejadiannya dan N adalah banyak percobaannya. Biar adik-adik nggak bingung, sekarang Bu Ajeng langsung bahas ke contohnya saja. Coba adik-adik lihat gambar yang ada di sini ya. Ini gambar apa coba? Ya, ini adalah gambar ular tangga. Jadi, ceritanya ini ada 3 anak yang sedang bermain ular tangga. Kalau kita main ular tangga, itu kan kita perlu melemparkan dadu ya. Nah, ternyata selama permainan berlangsung, 3 anak tadi melemparkan dadu dan ternyata kalau di total itu pelemparannya ada sebanyak 60 kali. Dengan rincian keluarnya mata dadu itu sebagai berikut. Kalau kalian lupa dadu itu yang kayak gimana, di sini Bu Ajeng beri contoh ya. Nah, di tabel ini pertama ada kolom permukaan mata dadu. Permukaan mata dadu itu yang ada titik-titiknya ini. Jadi permukaan mata dadu itu kan ada permukaan yang titiknya cuma 1. Ada permukaan mata dadu yang titiknya 2. Ada yang 3, 4, 5, sampai 6. Lalu di sini ada kolom frekuensi munculnya permukaan mata dadu. Lalu di sini ada kolom banyak pelemparan. Nah, tadi kan banyak pelemparannya 60 kali ya. Di sini kita isikan 60 semua sampai bawah. Lalu kita nanti akan cari peluang empiriknya. Tabel ini bacanya gimana? Jadi dari 60 kali pelemparan, muncul permukaan mata dadu 1 itu ada sebanyak 12 kali.
Kalau muncul permukaan mata dadu 2 itu ada sebanyak 7 kali. Muncul permukaan mata dadu 3 itu ada sebanyak 9 kali. Muncul mata dadu 4 itu ada 11 kali. Muncul mata dadu 5 ada 13 kali. Dan muncul mata dadu 6 ada sebanyak 8 kali. Kita mau cari peluang empiriknya. Ingat kan rumusnya tadi? PK adalah F per N. Peluang kejadian empirik adalah F per N. Di sini F-nya diketahui. Sudah, dan N-nya diketahui juga sudah nih di sini. Kita cari peluang empirik muncul permukaan mata dadu 1 adalah 12 per 60. F per N, F-nya 12, N-nya 60. 12 per 60. Peluang empirik muncul permukaan mata dadu 2 adalah 7 per 60. Peluang empirik muncul mata dadu 3 adalah 9 per 60. Peluang empirik muncul permukaan mata dadu 4 adalah 11 per 60. Peluang empirik muncul permukaan mata dadu 5 adalah 13 per 60. Dan yang terakhir, peluang empirik muncul mata dadu 6 adalah 8 per 60. Jelas ya sampai sini ya? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah uang logam dilempar undi sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 76 kali. Tentukanlah peluang empirik muncul permukaan angka. Kalian tahu uang logam kan? Nih contohnya ya. Di sini uang logamnya itu dilempar sebanyak 150 kali. Ternyata muncul gambar itu yang ini ya. Ini sebanyak 76 kali. Kita diminta nyari peluang empirik muncul permukaan angka. Yang angka itu yang ini. Nah, kalau kita mau nyari peluang empirik, kita mesti tahu dulu frekuensi kejadian dan banyak percobaannya. Di sini frekuensi kejadiannya itu yang dimaksud kejadian apa? Yaitu kejadian muncul permukaan angka. Muncul angka. Sayangnya di soal muncul angkanya itu belum diketahui. Yang diketahui justru muncul gambar. Nih. Terus gimana dong cara nyari muncul angkanya? Tinggal kita kurangkan aja, tadi kan percobaannya 150 kali. Ternyata muncul gambar 76 kali, berarti muncul angkanya adalah 150 kurangi 76, sama dengan 74. Lalu banyak percobaannya adalah N, yaitu berapa tadi? 150 kali. Kita cari peluang empiriknya, berarti PK ya, di sini. Peluang empirik kejadian muncul angka adalah F per N berarti 74 per 150. Boleh nggak disederhanakan? Boleh. Ketemunya adalah 37 per 75. Kita bagi 2 semua atas bawah. Nah, ketemu nih. Peluang empirik muncul permukaan angka adalah 37 per 75. Kita bahas satu contoh soal lagi. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali dan kalah 2 kali. Berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Kalau kita mau nyari peluang empirik, kita perlu tahu apa dulu tadi? Kita perlu tahu frekuensi kejadian dan banyak percobaannya. Di sini, frekuensi kejadiannya yang dimaksud adalah kejadian menang. Kenapa? Karena yang ditanyakan peluang tim Indonesia akan menang. Maka di sini yang kita fokuskan adalah kejadian menangnya. Menangnya ternyata sebanyak 12 kali, berarti di sini 12. Lalu banyak percobaannya artinya adalah banyak pertandingan sepak bola yang dilaksanakan. Tadi ada sebanyak 20 kali, berarti di sini 20.
Jadi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Jawabannya adalah PK sama dengan F per N sama dengan 12/20. Sederhanakan, atas dan bawah bagi 4 semua ketemu 3/5. Jadi, peluang tim Indonesia akan menang adalah 3/5. Gimana? Gak sulit kan peluang empirik? Videonya telah berakhir. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, bisa menambah pengetahuan dan pemahaman adik-adik semuanya. Bu Ajeng mohon maaf kalau ada salah kata. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.